Sumarji marah besar, Dendi dianggap pemain titipan. Pemanggilan Dendi Sulistiawan ke Timnas Indonesia kerap kali diwarnai anggapan miring bila dirinya adalah titipan dari Bayangkara FC. Nama Dendi Sulistiawan kembali masuk dalam list panggilan TC Timnas Indonesia di Turki untuk persiapan Piala Asia 2023. Sama dengan pemanggilan sebelumnya, pemanggilan Dendi kali ini juga mendapat nyinyiran netizen. Banyak yang menganggap Dendi adalah titipan Bayangkara FC melalui sang manajer Timnas Indonesia, Sumarji. Sumarji pun menegaskan bila pemilihan pemain Timnas Indonesia 100% pilihan Shin Tae-yong, termasuk Dendi Sulistiawan. Soal pemilihan pemain itu ranahnya Shin Tae-yong, kata Sumarji via Roni Pangemanan dilansir dari YouTube Bung Ropan. Dia yang bertanggung jawab memilih pemain karena dia yang tahu sesuai keinginan dia. Sehingga bukan saya, Sumarji, yang memaksakan untuk bisa memilih Dendi atau siapapun itu yang dikatakan kurang bagus, tambahnya. Bahkan Sumarji mengaku ingin Dendi dicoret saja, agar dirinya tenang tak mendapat tuduhan semacam itu. Namun demikian, hal itu tak bisa dilakukan karena Shin Tae-yong memang menyukai Dendi Sulistiawan. Tapi kalau pemilihan pemain seperti Dendi yang disorot, saya bersumpah tidak pernah menitipkan pemain, ujar Sumarji. Kalau boleh saya minta Dendi dicoret daripada ribut, tidak apa-apa biar saya, Sumarji, juga tenang. Tapi semua itu Shin Tae-yong yang memanggil, tambahnya. Shin Tae-yong sendiri sudah mengungkapkan bila salah satu kriteria yang ia butuhkan sebagai pemain Timnas Indonesia adalah yang mau berkorban demi tim. Untuk masuk kriteria saya harus tidak ada cedera, kata Shin Tae-yong, dan juga harus mengorbankan diri untuk tim. Mark Klok yakin Shin Tae-yong bisa beri kejutan di Piala Asia. Gelandang Timnas Indonesia Mark Klok optimis skuad Garuda bisa memberikan prestasi di Piala Asia 2023 nanti. Skuad Garuda sendiri akan turun dengan 26 pemain di ajang tersebut. Mereka pun sudah terbang ke Turki untuk menjalani pemusatan latihan yang panjang hingga Januari mendatang. Masuk ke dalam grup D, Asnawi Mangku Alam dan kawan-kawan akan berhadapan dengan Jepang, Irak, dan juga Vietnam. Tentu tidak ada lawan yang mudah saat berada di Piala Asia, sehingga persiapan matang pun menjadi jalan yang tepat untuk memberikan perlawanan terbaik di lapangan. Mark Klok pun menjelaskan bahwa pemusatan latihan ini akan memaksimalkan persiapan semua pemain. Menurutnya, kondisi tim sangat baik dan semua pemain pun bertekad memberikan hasil maksimal di Piala Asia nanti. Selain itu, pemain yang hadir berada dalam kondisi siap bertarung dan membawa nama negara. Kami mempersiapkan diri, sangat fokus dan sangat siap untuk Piala Asia. Dengan kondisi yang sangat baik, taktik pun juga harus baik. Atmosfer tim pun sangat baik, kata Mark Klok saat ditemui beberapa waktu yang lalu. Bersama Timnas Indonesia, pelatih Shin Tae-yong akan menjadi aktor yang penting. Apalagi dia sudah membangun fondasi tim cukup lama sebelum mereka tiba di Piala Asia ini. Dan semua pemain pun akan membantu tugas pelatih asal Korea Selatan tersebut demi memberikan prestasi bagi Indonesia. Yang penting kami menjadi satu tim untuk turnamen ini. Kami punya filosofi yang sama, tegasnya. Jarang main di klub, ini kesempatan terakhir Pratama Arhan. Pratama Arhan tetap mendapat panggilan dari Timnas Indonesia meski jarang bermain di klubnya Tokyo Verdy. Pemusatan latihan di Turki pun menjadi kesempatan baginya untuk membuktikan diri bahwa ia layak mengenakan seragam merah putih. Namanya masuk dalam daftar 29 pemain yang dipanggil oleh Shin Tae-yong untuk pemusatan latihan Timnas Indonesia di Turki. Adapun pemusatan latihan alias training center Timnas Indonesia di Turki merupakan bagian dari persiapan menuju Piala Asia 2023. Skuad Garuda pun dijadwalkan melakoni training center di Turki dari 20 Desember sampai dengan 6 Januari 2024. Pratama Arhan masih kesulitan menembus tim utama Tokyo Verdy pada musim keduanya merumput di kompetisi Divisi 2 Liga Jepang atau J2 League.
Sepanjang musim ini saja, Arhan tercatat hanya bermain 3 kali, yakni sekali di J2 League dan 2 kali pada ajang Emperor's Cup. Satu pertandingan Liga musim 2023 yang pernah dimainkannya adalah ketika Tokyo Verdy kalah 0-1 dari Shimizu S-Pulse pada pekan ke-29 pada awal Agustus yang lalu. Kala itu, ia masuk pada menit ke-80 menggantikan Hidema Sakoda yang mengalami cedera. Itu pun adalah satu-satunya penampilannya di J2 League pada musim ini. Sementara itu, pada ajang Emperor's Cup, ia tampil penuh saat melawan Tespa Kusatsu Gunma pada babak kedua, lalu bermain 110 menit ketika menghadapi FC Tokyo. Dan Sinteyong sendiri berdalih bahwa pemanggilan Arhan bertujuan agar performa sang pemain tidak semakin menurun. Lalu, apakah kali ini adalah kesempatan terakhirnya untuk membuktikan diri di skuad Garuda? Exco PSSI, banjir naturalisasi merupakan kehendak pelatih. Anggota Komite Eksekutif atau Exco PSSI Arya Sinulinga menjawab perihal banyaknya pemain naturalisasi di Timnas Indonesia. Ia menegaskan bahwa proses naturalisasi pemain di Timnas Indonesia tersebut sudah menyesuaikan kebutuhan pelatih Sinteyong. Arya pun menepis anggapan bahwa Timnas Indonesia terlalu banyak menaturalisasi pemain belakang. Dia pun mengatakan bahwa proses naturalisasi pemain ini adalah rekomendasi dari pelatih. 1. Karena pertimbangan dari pelatih. Mereka yang menentukan mana pemain yang akan diambil dan mana yang tidak. Lalu ketersediaan pemain diaspora, saya sih pingin ambil Ronaldo. Tetapi dia nggak bersedia dan tidak bisa juga. Ucap Arya Sinulinga seusai mengikuti diskusi PSSI Pers bertajuk Naturalisasi Pemain, Mereduksi atau Memotivasi di Gedung Kemenpora Jakarta pada hari Kamis 21 Desember. Ihwal 2 pemain diaspora Tom Hai dan Martin Paes yang disebut akan segera menjadi warga negara Indonesia. Ia pun mengungkapkan ketertarikan dari PSSI. Dan jika memungkinkan, proses naturalisasi untuk 2 pemain tersebut akan segera direalisasikan. Menarik kalau bisa cepat, tutur Arya Sinulinga. Terpisah dari Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, Dito Aryo Tejo, membeberkan bahwa pihaknya telah berkomunikasi informal terkait proses naturalisasi pemain diaspora Tom Hai. Tom Hai yang berposisi sebagai gelandang bertahan mempunyai darah Indonesia dari kakeknya yang berasal dari Solo dan neneknya dari Pulau Sulawesi.